الحمد لله الذي أحسن تدبير بلادنا وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ حبا والنبات وقدر الأرزاق والأكوات وأثابا على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بالمعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الوفاة أما بعد. أيها المحترمون para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh, segenap tokoh masyarakat, begitu juga seluruh takmir Masjid Nahdlatul Salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada kita, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisi pada setiap harinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nafahat. Nafahat bisa diartikan hembusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nafahat adalah percikan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafahat yang apabila menimpa seseorang, ia akan berubah drastis dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik. Nafahat apabila ia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang tadinya ia adalah orang yang gemar melakukan ibadah, semakin Allah tambahkan keyakinan di dalam jiwa. Jika ia adalah orang yang hanya menghabiskan waktunya di dalam perkara-perkara yang wajib, maka Allah tambahkan kepadanya dengan perkara-perkara yang sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya yang siap menerima nafahat. Ala fata'arradu laha, maka carilah nafahat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana nafahat itu berada? Tentu di dalam setiap tempat-tempat yang menjadikan kebaikan dan ibadah. Tentulah kita tidak akan mendapatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala meletakkan di tempat di mana terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab jika kita berada di waktu yang mustajab, bainal isya'ain, di antara maghrib dan isya, maka hendaklah kita bersiap-siap mendapatkan nafahat dari Allah Subhanahu wa taala, karena jika Allah memberikan dan kalian mendapatkannya, sungguh demi Allah berubahlah hidup kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, nafahat inilah yang kita cari di saat-saat. Nafahat inilah yang kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika datang dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berubahlah hidup kita kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala ada waktu-waktu yang mustajab. Di antara waktu di mana tadi kita telah habiskan bersama, itu adalah salah satu tempat di mana tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan nafahat di dalamnya. Berkata Al-Idrusul Akbar, beliau berkata, kunus kulla kunus ihya ma bainal isya'ain. Perbedaan Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala letakkan di antara dua waktu salat, yakni maghrib dan isya. Jika kalian berada di tempat itu, maka habiskanlah waktu kalian di dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu orang tua kita dahulu, orang-orang bahari dulu, tidak pernah dia tinggalkan sajadahnya dari waktu maghrib sampai kepada waktu isya. Karena jika Allah memberikan sesuatu kepada mereka, sepanjang umur hidup mereka dihiasi dengan kebaikan, dan tidaklah itu usia mereka kecuali dalam husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah, akhir yang baik, dan itu juga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Di malam ini Allah juga memberikan nafas kepada kita. Tidaklah kita beruntung kecuali mengenal salah seorang aulia yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqih al-Mujaddid Al-Ustaz al-A'zam Muhammad bin Ali Ba'ad. Kalau dari namanya Pak Alawi pada saat sekarang ini banyak orang lagi ngomong di mana-mana ngomong ini, naudzubillah wal iyadzubillah, dari ketidakpahaman mereka di dalam keilmuan. Saya kasih satu saja, mungkin tidak pernah dibicarakan di dalam YouTube atau di mana-mana. Satu hal jika kalian hendak menelitinya, lihatlah di dalam kitab Hudul Qulub karya dari Abu Talib Al-Madkhali. Lihatlah salah satu nama di antara murid-murid beliau, maka kalian akan mendapatkan yang namanya Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Muhajir, di dalam kitab Hudul Qulub. Ini kitab abad keempat antara abad keempat dan kelima. Hanya saja tidak dibicarakan karena dibicarakan dari fikrisnya bahwa ia adalah salah satu murid dari Abu Talib Al-Madkhali. Dari sini kita dapat bahwa sebenarnya beliau itu ada. Sampai sekarang kita masih menghaulkan salah satu di antara keturunannya, yaitu Al-Faqih al-Mujaddid Muhammad bin Ali Ba'ad. Mari kita lihat bagaimana silsilahnya yang bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Yang dibicarakan sudah hampir 800 tahun lamanya, dan ada yang menolak tentang kesahihan nasab dari Al-Faqih al-Mujaddid Muhammad bin Ali Ba'ad. 800 tahun, bukan 200, bukan 300 tahun, tapi sudah 800 tahun lamanya membicarakan tentang kesahihan bahwa ia adalah zuriat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menafikan dan memutus nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tak percaya kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababin wa nasab. Setiap nasab dan setiap sebab terputus pada hari kiamat. Tak ada satu pun di antara manusia yang memiliki nasab yang bersambung semisal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan dari perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dikatakan hadis hasan. Kenapa? Karena yang meriwayatkan bukan satu dua orang sahabat, tetapi sampai kepada mutawatir di dalam hadis. Sehingga hadis ini adalah hadis yang dianggap hadis yang hasan dan memiliki periwayatan yang paling banyak di antara hadis-hadis yang lain. Apa maksud baginda Rasulullah mengatakan kullu sababin wa nasab? Setiap sebab, apa itu sebab? Sebab di sini adalah pertalian darah atau pertalian di dalam keilmuan. Ingat, pertalian darah dan pertalian keilmuan. Pertalian darah maksudnya apa? Bisa disingkat dengan pernikahan atau yang disebut dengan musyawarah. Tetapi kalau nasab adalah sesuatu yang bersambung kepada baginda Rasul melalui keturunan pada generasi yang laki-laki saja. Ini disebut sebagai zuriat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Faqih al-Mujaddid Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ila Allah bin Muhammad bin Ali al-Quraisy ibn Sayyidina Ja'far Shadiq. Kenapa saya sebutkan Sayyidina Ja'far Shadiq? Ada marhalah waktu yang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah penyebutan dari zaman baginda Rasul sampai kepada Sayyidina Ja'far Shadiq kita menyebutnya dengan sebutan Sayyidina. Tetapi setelah Sayyidina Ja'far Shadiq, masa berikutnya kemudian dikenal dengan sebutan Imam. Ada Imam Abu Hanifah murid dari Sayyidina Ja'far Shadiq. Ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i. Maka pada masa setelahnya dikenal dengan sebutan Imam. Setelah berlalu masa Imam ini, berubahlah kemudian sebutan sebagai sebutan yang mulia kepada orang yang memiliki ilmu dengan sebutan Syekh. Sampai ke bawah. Dan Al-Faqih al-Mujaddid yang berasal dari keturunan Sayyidina Ja'far Shadiq bin Sayyidina Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Sayyidina Husain Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu baginda Rasul ini bersambung nasabnya secara nasabiah. Keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sabab adalah musyawarah, sabab juga adalah kaitan keilmuan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sabab. Kata baginda Rasul, ikatan keilmuan, ikatan pernikahan tidak akan pernah terputus
dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari kiamat. Kita orang Banjar lah, kebanyakan kita mengikuti tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah adalah pecahan dari tarekat Syadiliyah. Ini dipahami bagi kita yang memahami tentang tarekat Samaniyah, ia adalah full dari tarekat Syadiliyah yang bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki seorang murid yang bernama Abu Ya'za Al-Maghrib. Abu Ya'za Al-Maghrib memiliki seorang murid yang bernama Ahmad. Yang bersambung kepada Al-Faqih Al-Mujaddam Muhammad bin Ali Ba'ala melalui Abu Ya'za kepada Abu Madyan. Abu Madyan adalah orang yang kemudian memberikan ijazah sababiyah kepada Al-Faqih Al-Mujaddam yang kemudian kita kenal dengan sebutan firqah, penggunaan pakaian dari Syekh Abdul Qadir Jilani kepada Al-Faqih. Nanti dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jika kita lihat dia berguru kepada Abu Yusuf Al-Hamdani. Di antara salah satu guru beliau adalah Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani. Siapa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani? Dia adalah seorang yang terkenal di zamannya dengan al-ghawth, yang terkenal dengan kewalian. Mengapa saya ceritakan di sini? Karena nanti kalau kita lihat ternyata mereka Naqsyabandi pun bertemu di tempat itu juga dengan kita. Naqsyabandiyah bertemu, Samaniyah, Syadiliyah, Alawiyah, semuanya bertemu secara sababiyah, mereka bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah merupakan kebanggaan kepada kita kalau secara sababiyah kita bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam guru-guru kita? Coba kita lihat bagaimana yang Naqsyabandi, Imam Bahaddin An-Naqsyabandi, Muhammad bin Muhammad An-Naqsyabandi berguru kepada Bab As-Sammas. Sebelumnya dia diserahkan kepada Sayyidina Amir Qullah. Muhammad Bahaddin An-Naqsyabandi diletakkan kepada Amir Qullah. Amir Qullah adalah murid dari Bab As-Sammas. Bab As-Sammas adalah murid dari Ali Ramidhani. Ali Ramidhani adalah murid dari Mahmud Injil Al-Faghnawi. Mahmud Injil Al-Faghnawi yang berguru kepada Arif Al-Qari. Arif Al-Qari berguru kepada Abdul Khaliq Al-Ghiddawan. Abdul Khaliq Al-Ghiddawan berguru nasab kita di tempat ini dengan Naqsyabandi, di mana ia berguru kepada Syekh Abu Yusuf Ya'qub Al-Hamdani. Di sinilah bertemunya. Secara sabab semuanya berbeda. Jika kemudian diputus saja di antara mereka satu saja diputus, maka terputuslah mata rantai sabab dan nasab, maka ia adalah orang yang menolak hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasulullah menjelaskan tentang ayat yang turun kepada kita di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah kepada baginda Rasul untuk meminta ujrah dari apa yang dia kerjakan dari dakwah. Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan fil qurba. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta apa-apa, tidak meminta balasan kepada kalian kata baginda Rasul, kecuali aku meminta kecintaan kalian kepada keturunan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika baginda Rasul menyebutkan tentang keturunan, maka masih akan ada keturunan baginda Rasul sampai kapanpun juga. Ketika ada orang yang menafikan, dia tahu persis dia bermusuhan dengan Al-Quran, dia bermusuhan dengan setiap perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah orang yang berkata yang seperti ini, karena ia telah memutus mata rantai sabab dan nasab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita adakan haul al-Faqih al-Mujaddam, atau kita adakan haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman Al-Madani, atau kita adakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau kita adakan Syekh Muhammad Bahaddin An-Naqsyabandi? Apa yang kita maksud? Bukan lain mereka adalah anak tangga kita menuju kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau melihat lima nura itu, ada yang kemudian dikenal dengan sebutan Syekh Khalil Al-Bankalan. Beliau itu dulu pernah mengadu setiap orang Madura. Mungkin kalau ada orang Madura lagi itu kalau mau naik haji, disuruhnya mereka berziarah ke Ratu Ibu, namanya Ratu Ibu di daerah Al-Asmai. Hampir setiap orang Madura jika ia mau melakukan ibadah haji, baru kemudian mereka melakukan ibadah haji. Siapa Ratu Ibu? Cucu dari Sunan Ampel. Yang karenanya lah kemudian
Pulau Madura semuanya bisa menjadi Islam karena beliau. Karena rasa terima kasih mereka diislamkan oleh waktu itu, maka sebelum melakukan setiap pelaksanaan ibadah-ibadah di dalam ibadah haji, mereka datang terlebih dahulu. Sebagai bentuk apa? Mereka paham itu untuk berterima kasih bahwa mereka dikenalkan kepada Islam. Lalu bagaimana terima kasih kita kepada mereka orang-orang yang telah menyambungkan sanadnya kepada Rasulullah SAW? Tahukah kita bahwa mereka tetap menceritakan tentang baginda Rasul? Mereka orang yang menceritakan baginda Rasul kepada kita dari zaman ke zaman, sehingga kita diminta untuk mencintai mereka, mencintai baginda Rasul SAW oleh mereka. Itu sebab sehingga yang pantas kiranya kita melakukan hal al-faqihil muqaddam atau semua para imam yang memiliki sabab bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh yang lain-lain, biar kita memahami bahwa makna wi'od sebenarnya bukan kemudian perkara yang bid'ah karena semuanya ada dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaknya hidupkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dulu kita tak mengenal sunnah dari baginda Rasul. Kalau bukan karena mereka yang mengenalkan kepada kita. Dari zaman ke zaman mereka memperkenalkan kepada kita. Dari setiap waktu ke waktu mereka memperkenalkan kita kepada ajaran-ajaran baginda Rasul, hingga sampailah di tempat ini melalui seksama al-madad tentang ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diterima oleh Syekh Arsyad. Begitu juga sampai kepada beberapa daerah di Indonesia, baik itu dari Naksyabandinya ataupun dari Alawiyah ataupun tarekat-tarekat yang lain. Bukankah mereka memiliki peranan besar mengenalkan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jalur sahabat mereka yang bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pertahankan, ini yang mau kita pegang. Tiba-tiba ada orang yang hendak memutus ini dengan maksud agar kemudian terputuslah kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat kepada salah satu tulisan dari orang-orang Orientalis. Orang Orientalis ini adalah orang-orang yang memang tidak suka kepada agama Islam wabil khusus. Kenapa? Mereka pernah melakukan sebuah penelitian. Apa penelitian yang mereka lakukan? Penelitian yang mereka lakukan adalah tentang agama-agama samawi, agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Yahudi. Agama Yahudi tidak berlangsung tidak berlangsung lama. Baru saja Nabi Allah Musa alaihissalam masuk ke dalam tempat untuk berkhalwat, belum sampai 40 hari orang Yahudi sudah menyembah anak-anak lembu. Tidak sampai 40 hari. Nabi Allah Musa masih ada. Mereka telah menjauhkan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Allah Musa. Hancur di masa awal Nabi Allah Musa, agama itu sudah hancur terlebih dahulu. Jadi kalau di zaman Nabi Allah Musa sudah hancur, sampai zaman sekarang kira-kira ada nabinya itu dan apalagi di zaman sampai sekarang yang sudah lama waktunya terbentang, saya ada lagi kebenaran dalam agama yang berikutnya adalah Nasrani. Baru saja Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menuhankan Nabi Allah Isa alaihissalam dalam waktu yang singkat. Tidak berlangsung lama, mereka malah menjadikan Nabi Allah Isa sebagai Tuhan. Agama ini pun hilang kebenarannya secara perlahan-lahan. Di saat Nabi Allah Isa baru saja diangkat, mereka telah menempel jauh dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Isa. Yang berikutnya Islam adalah orang-orang Aris. Setelah ditunggu beberapa tahun sepeninggal baginda Rasul, agama ini sama sekali tidak berubah. Sampai kepada kita 1400 tahun lamanya, tidak ada ikhtilaf masalah sholat. Semuanya harus menghadap ke kiblat. Hitungan rakaatnya nggak ada. Carikan kepada saya yang berbeda di antara kaum muslimin apa? Paling cuma meletakkan tangan aja. Ada yang meletakkan di dada, ada yang meletakkan di pusat, dan ada yang melepaskan. Kalau bapak-bapak mau jalan ke luar negeri pasti mendapatkan hal yang asal demikian. Ketika kami sholat di Oman, saya pernah singgah di Oman. Sholat di situ, Allahu Akbar, tangan dilepas. Saya pikir ini madhab Syiah, karena melepaskan tangan. Tetapi bismillahnya nggak dibaca. Kalau di Syiah bismillahnya dibaca. Ini nggak baca bismillah. Ketika satu masjid nggak ada yang amin. Saya yang berdua di belakang amin. Berdua aja. Begitu selesai sholat seluruh masjid langsung lihat ke belakang.
Ini ada aliran baru. Rupanya mereka adalah orang-orang yang berasal dari madhab-madhab yang lain, tetapi sholatnya sama juga. Rukunya sama, takbiratul ihramnya sama, semuanya sama. Maka kita tidak akan mendapatkan perbedaan dengan madhab yang mana-mana. Sholatnya demikian, hajinya juga sama, semuanya sama. Sekarang belum pernah ada dapat orang haji di luar bulan haji. Tiba-tiba ada pulang orang bulan Ramadan, lebih saya habis melakukan ibadah haji. Nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Pasti umroh. Tidak berubah, 1400 tahun lamanya tidak ada perubahan dalam ajaran Islam. Siapa yang menguatkan? Mereka orang-orang yang datang setelah baginda Rasul yang kemudian menanamkan satu persatu. Lihat di belahan gimana yang berbeda sholatnya dengan kita jika dia Islam. Hajinya yang berbeda, yang mana yang berbeda? Di semua belahan Islam, belahan Islam yang memiliki sabab kepada baginda Rasul, pastilah bersatu-bersatunya secara sababiyah kepada baginda Rasul dan semua pelaksanaannya sama, nggak ada beda. Ini untungnya kita punya aulia. Ini untungnya kita punya misal sama. Ini untungnya kita punya ini untungnya kita punya Al-Qadir Al-Jalani. Ini untungnya kita punya Imam Muhammad Al-Hadi. Mereka orang yang mempertahankan agama, mengajarkan kepada kita. Sebab mereka lah kemudian Islam sampai kepada kita walaupun jauh asal negeri, sampai negeri ini pun berbeda dengan apa yang berasal dari negeri asal. Lalu orang-orang orientalis ini selain mereka yang memiliki sababiah dan nasabah kepada baginda Rasul, kepada Nabi mereka, ini masih ada, Islam akan tetap kuat. Makanya baginda Rasul mengatakan, kullu sababin pada sabab fatil yaumal qiyamah illa sabab wa nasab. Sebab dan nasab. Karena kelak antara tanda hari kiamat yang akan terjadi apabila telah terbantai nasab baginda Rasul dan terbantai mereka orang-orang yang memiliki sabab kepada baginda Rasul. Jika keduanya sudah tak ada, ketahuilah kita telah jauh dari Islam, lambat laun Islam akan runtuh sebagaimana ajaran-ajaran yang lain dari agama-agama. Ternyata dua inilah yang mereka inginkan. Dua hal inilah yang kemudian mau mereka binasakan. Jika dalam penelitiannya beberapa orientalis menyebutkan bahwa jangan sampai ada nama Muhammad di dalam setiap kaum muslimin, kalau bisa rubah nama mereka, kalau bisa kasih nama-nama yang keren, seolah-olah nama Muhammad adalah nama yang kuno, sehingga nanti lambat laun kita tidak mengenal mereka yang menjauhkan kita dari baginda Rasul. Ketika diteliti, termasuk di Indonesia dan di India, diteliti apa yang menyebabkan Islam di India dan di Indonesia sedemikian kuatnya? Karena mereka senantiasa melaksanakan hari di mana acara-acara baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Maulid mereka adakan untuk mengenang baginda Rasul kelahiran. Ketika masuk di bulan Muharram seperti ini, itulah baginda Rasul biasanya dibicarakan. Jika masuk pada bulan Isra Mi'raj, pada bulan Rajab, kita membicarakan tentang baginda Rasul. Senantiasa membicarakan baginda Rasul adalah salah satu yang kuatnya Islam di negeri ini. Ini sudah dibaca, sehingga kadang diselipkan di dalam ajaran-ajaran atau madhab yang lain untuk mengatakan bahwa apa yang kita lakukan bid'ah agar runtuh apa yang kita inginkan. Mulailah dibisikkan, mulailah digaungkan, tidak pernah dilakukan di zaman baginda Rasul. Bid'ah ada di ulama kita dan pada hari ini. Mereka orang-orang yang dahulu di antara kita ingin memperkokoh Islam di negeri kita ini. Sehingga yang disebut nama baginda Rasul agar generasi berikutnya masih mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan jika baginda Rasul sama sekali tidak diceritakan. Bisa dibayangkan jika ajaran baginda Rasul tidak lagi disebut oleh mereka orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, kita akan runtuh dan Islam tidak akan pernah lagi dikenal. Pertama, mereka melihat usahakan bagaimana Islam jauh dari ajaran Muhammad. Usahakan mereka tidak menggunakan nama Muhammad. Alhamdulillah, alangkah ruginya orang yang tak mau kepada nama itu. Bukankah banyak hadis baginda Rasul yang menjelaskan tentang keutamaan nama Muhammad? Tiba-tiba kita punya anak mau kasih nama Muhammad, apa suka-sukaan banyak dalam nama Muhammad. Semakin banyak nama Muhammad, semakin menunjukkan kecintaan kepada baginda Rasul. Dulu ketika bersekolah di negeri Allah, saya punya teman 12 orang dari Pakistan, sebagian dari India. Ketika memperkenalkan dirinya satu persatu, mereka menyebutkan nama mereka.
Ahukum fillah, saudara kalian dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, nama Muhammad Mumtaz. Ahukum fillah, nama Muhammad Mustafa. Nama Muhammad. 12 orang semuanya namanya Muhammad. Rupanya di mazhab Abu Hanifah memberikan nama anak dengan nama Muhammad diwajibkan dalam mazhab Abu Hanifah. Di kita malah kita pilih nama-nama yang keren, yang semisal dengan nama artis. Nauzubillah wal iyadu billah. Jika Islam ingin tetap kokoh, berikan nama-nama anak kalian nama-nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dijauhkan Pak dari ini. Kalau tidak. Orang tadi sudah mengadakan penelitian. Dan itu sebabnya sehingga Islam tetap kokoh di dua negeri ini, wabil khusus di India dan di negeri kita Indonesia. Karena masih ada. Sehingga ada orang yang mau menggagalkan kita dengan menyebutkan bid'ah maulid. Dia nggak paham bahwa kita sebenarnya mau mengenalkan kepada generasi muda kita tentang ajaran Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang harus diputus kata orang orientalis apa? Adalah ikatan mereka dari baginda Rasul, baik sabab dan nasab. Jika keduanya ini diputus, jangan ceritakan tentang baginda Rasul. Jangan kemudian ada di antara kalian yang mengatakan bahwa ia memiliki sana saya bersatu kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai ada mereka yang memiliki nasab yang bersatu kepada baginda Rasulullah. Jika diputus keduanya, maka rantai Islam ini putus dengan sendirinya, lambat laun kita akan jauh dari Islam. Berarti ini misi orang-orang orientalis. Ini keinginan mereka. 1400 tahun yang lalu mereka ingin menghancurkan ini dan tidak pernah berhasil. Pada detik ini kita berhadapan di satu masa di mana mereka hendak menghancurkan keinginan. Mungkin orang yang menyuarakan tak paham kepada apa yang dimiliki oleh orang-orang orientalis, akan tetapi dapat dipahami oleh ulama-ulama terdahulu. Sesungguhnya mereka hendak menjatuhkan keislaman apabila nilai keislaman. Naudzubillah wa itu sebab kalau ada karena apa? Ulama kita cerdas orang. Ini Islam agar tetap jaya dan negeri harus berpegangan secara sababiah kepada baginda Rasul. Melalui sesama Banjarmasin kemudian berpegang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan ulama-ulama yang menampilkan karismatik sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam penampilan. Jangan dianggap kalau orang pakai imam sok-sok Islam sendiri. Ketika menggunakan imam, sebenarnya kita mau menampilkan bahwa beginilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan imam. Ini sunnah. Jika hal ini sudah dijatuhkan, maka kalian tak tahu kepada hal yang sunnah. Ketika kita meletakkan selendang di pundak kanan kita, ini pun berdasarkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hendak menampakkan kepada mereka bagaimana sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat di antara kita punya orang yang mulia sebagai kita. Semisal guru sepuh, lihat bagaimana penampilan beliau menggunakan imamah, menggunakan. Maksudnya apa? Apa karena dia berbeda? Iya, beliau menjalankan sunnah baginda Rasul agar kalian masih melihat bagaimana baginda Rasul di zaman itu. Begitu juga al-Faqih dan Muhammad bin Ba'ad di zamannya orang kalau ingin melihat baginda Rasul melihat kepada al-Faqih. Kenapa? Karena hampir seluruh kebiasaan, akhlaknya, keilmuannya dan ibadahnya bersatu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang di zamannya berkata, jika engkau ingin menyaksikan baginda Rasul di masa ini, lihatlah al-Faqih di mana di dalam setiap kebiasaan hidupnya berasalkan dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sunnah yang berjalan. Kalau sunnah berjalan, kita nggak perlu lagi baca hadis. Kita mau lihat bahwa sunnah itu adalah menggunakan imam itu adalah sunnah. Kita pernah melihat guru sepuh menggunakan imam. Apakah beliau mengada-ada? Tidak. Beliau menjalankan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau memiliki kedudukan yang tinggi? Dan lain karena beliau berjalan di jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini orang yang menghidupkan Islam. Beliau ini adalah orang yang menghidupkan ajaran baginda Rasul. Ketika beliau menghidupkan ajaran baginda Rasul, maka beliau akan tetap hidup lagi Islam. Sepanjang perjalanan kita nantinya kita akan tetap mendengar dan dihiasi oleh suara-suara tentang kebanggaan kalau orang hidup di zaman bercerita tentang kemuliaan, bercerita tentang keistimewaan dan kemuliaan. Kita akan tetap berbicara. Lihat beberapa tahun jika umpamanya ada di antara kita yang panjang, mudah-mudahan panjang umur. Tapi kalau kepanjangannya memang ada zaman dulu. Umpamanya panjang umur tapi kita nggak berubah, nggak apa-apa. Kita pasti akan mendengar
Orang-orang seperti beliau akan menjadi menara keutamaan dan kemuliaan. Kenapa? Karena beliau menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat apa? Kita masih mesan baginda Rasulullah, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berjalan baginda Rasulullah. Ini maknawiyat haul, ini yang dimaksudkan dari haul ini. Apa? Kita mengambil ibarat, mengambil contoh bahwa ia adalah orang yang hidup di zaman yang jauh dari baginda Rasul. Namun setiap tingkah lakunya sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita senantiasa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Selain juga di dalam haul kita mau mengingat bahwa nanti kematian itu akan datang kepada kita, dan setiap kematian datang kepada kita, semoga kita adalah orang yang mendapatinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ayo ikhwah, sebenarnya cukup panjang dan lebar dalam membicarakan apa saja keinginan mereka orang-orang di luar Islam untuk menjatuhkan apa yang merupakan ajaran guru-guru kita, kakek-kakek kita, dan mereka orang yang bersanad dan memiliki nasab kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun semuanya akan gagal dengan sendirinya karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjanji Islam akan sampai kepada puncak kejayaan, di mana Islam akan menjadi agama yang paling banyak diminati. Setelah itu berubah zaman, ketika zaman telah berubah, mulailah satu persatu di antara kita alhamdulillah jauh dari nama-nama baginda Rasul, tak lagi mengenal dari mana penampilan baginda Rasul, tak lagi mengenal tentang ajaran baginda Rasul, sehingga di dalam sebuah hadis digambarkan oleh baginda Rasul suatu ketika tidak ada baginda Rasul akan datang ke negeri Madinah, dan saat itu Madinah tak lagi bernama Madinah. Akan datang orang-orang ke Madinah dan ia tidak akan mengenal bahwa itu adalah Madinah. Mereka hanya mendengar cerita tentangnya dan mereka tak meyakininya dan mereka tidak memastikan. Saat itu kata baginda Rasul, kuburan telah rata. Kuburan telah rata. Berarti akan ada satu masa di mana kuburan baginda Rasul akan dihabisin. Nggak ada lagi. Mumpung masih ada jangan kita berziarah. Akan hilang. Kemudian ada dua orang pemuda yang berbicara di atas kuburan begitu. Di atas kota Madinah, di atas kuburan begitu. Saat itu kota Madinah telah rata. Dua orang tadi berkata, dulu katanya, di sini ada seorang nabi terakhir yang hidup. Siapa namanya? Dia tak ingin tentang nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu adalah saat terakhir di mana Islam tak lagi dikenal dan takkan kita dapatkan lagi nama Muhammad, nama Ahmad, dan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masa itu adalah masa yang terburuk, dan masa itu adalah masa yang tak ada lagi hidayah kepada orang-orang yang hidup di sana. Naudzubillah wal iyad. Pertahankan nama Muhammad. Pertahankan setiap kali kita mengadakan haul siapa saja. Yang saya tak inginkan di dalam haul adalah membandingkan satu aulia dengan aulia yang lain. Nah, ini adalah juga perbuatan orang-orang yang hendak menghancurkan Islam dari dalam. Mereka mengatakan ini lebih afdal, ini lebih mulia, ini lebih hebat. Alhamdulillah, bila kedudukan di sisi Allah hanya Allah saja yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan para aulia-Nya sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Ketika Allah letakkan seorang aulia di negeri Banjar, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kemudian kita tetap mengenang ajaran baginda Rasul melalui beliau orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala berpegang kepada ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, jangan membandingkan satu aulia dengan aulia yang lain, karena orang yang demikian adalah orang yang terpancing di dalam keinginan orang-orang orientalis kemudian menjatuhkan satu dengan yang lain, akhirnya terkar satu tarekat dengan tarekat yang lain. Tidak, saya jauh lebih hebat, manusia lebih mulia. Alhamdulillah wa jalla. Jika kalian masuk ke langgar ini, kalian termasuk pada orang-orang yang bisa diadu domba oleh orang-orang orientalis karena kalian telah terpengaruh. Sebenarnya dalam setiap poin yang kita ambil adalah ibadah atau pelajaran dalam mengenang mereka orang-orang yang berpegang kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengenang aulia-Nya berpegang kepada ajaran baginda Rasulullah, tetap ada di jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempercayai apa yang berasal dari baginda Rasul, berpegang kepada sababiyah dan nasabiyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang mencintai baginda Rasul, sebagaimana di dalam Al-Qur'an yang saya sebutkan tadi, baginda Rasulullah yang meminta kecintaan kita kepada keluarga baginda Rasul, baik dalam pendekatan kepada baginda Rasul dengan sabab ataupun nasabnya, maka kita wajib mencintai mereka orang yang memiliki warisan dari baginda Rasul. Mereka adalah para aulia, mereka adalah para ulama yang wajib kita berpegang kepada mereka.
Ayuhal ikhwah rahimakumullah, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, akan tetapi paling tidak dari pemahaman ini kita tidak terpancing untuk memberikan jawaban-jawaban kita aktif di dalam medsos. Kalau saya ikutan, biarin aja, biarin orang-orang bodoh berbicara, karena sesungguhnya Islam akan tetap jaya, Islam akan tetap sempurna, dan kita akan mengikuti jejak langkah mereka di mana mereka menggambarkan tentang sifat sakinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.